selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu, pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Konflik rumah tangga pasangan Nia Daniati dan Farhad Abbas yang baru saja terkuak tampaknya akan bergulir panjang. Pasalnya, Farhad yang dikuliti habis-habisan oleh pengacara Nia, Indra Sahnun Lubis, balik angkat suara dan menangkis semua tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Sebelumnya, Indra Sahnun Lubis mengungkapkan keputusan Nia Daniati untuk menggugat cerai Farhad dilatar belakangi setumpuk persoalan yang kesemuanya mengerucut pada kelakuan miring Farhad terhadap Nia selama 12 tahun mereka berumah tangga. Termasuk tudingan melakukan tindakan KDRT yang menurut Indra Sahnun Lubis pernah dilakukan Farhad terhadap Nia. Tak terima tudingan itu, Farhad balik menantang Nia untuk membuktikan tudingannya itu. Karena menurut Farhad, semua tudingan itu sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Lantas, seperti apa kronologis kejadian tersebut versi Farhad Abbas? Jadi kunci jujur, saya ingin pada kesempatan walaupun ini merupakan detik-detik daripada masa pernikahan kami, saya minta Nia jujur juga dong. Kapan Farhad Abbas pernah membenturkan kepala Nia Daniati ke tembok? Ya. Kapan Nia pernah melaporkan saya ke polisi? Kapan itu pernah terjadi? Cerita yang sebenarnya, waktu itu Nia di tempat tidur kami ingin melakukan Nia bertanya, enak nggak yang istrimu yang ini? Jadi saya bilang ya nggak enak. Dia nanya terus, akhirnya saya berpikir jangan-jangan istri saya ini pengen jawaban enak. Saya bilang enak. Saya pikir dia senang jawaban jujur saya. Akhirnya dipencet lah, digigit tangan saya di sini, sakitnya minta ampun, hampir mati. Saya tarik kepalanya, kekerasan. Akhirnya nyangkut begini. Saya bawa ke rumah sakit. Disitulah ternyata ada agak pembengkakan di leher, bukan dipukul. Di situ saya minta ampun. Saya takut, waduh kalau istri saya mati gara-gara keras. Tapi yang berpikir logis loh, yang salah dia. Saya dengan tangan saya digigit. Mbak Nianya masih berharap suaminya berubah. Kan itu istri yang baik. Begitu menderita, berapa tahun dia menderita dan tidak ada kenyamanan sama sekali. Terlepas versi mana yang benar dari peristiwa yang dituding pihak Nia sebagai tindakan KDRT tersebut, di mata Indra Sahnun Lubis, apa yang dilakukan Farhad terhadap Nia selama 12 tahun mereka hidup berumah tangga sepertinya bertujuan untuk melemahkan Nia baik dari sisi fisik, psikis maupun finansial. Salah satunya dilakukan Farhad dengan melarang Nia menekuni profesinya sebagai penyanyi. Indra menduga dengan hilangnya mata pencarian utamanya, maka Nia akan bergantung sepenuhnya kepada Farhad. Benarkah dugaan tersebut? Farhad tentu saja menampiknya. Menurut Farhad, dia melarang Nia kembali menekuni profesinya sebagai penyanyi lantaran melindungi kesehatan istrinya yang sejak beberapa tahun lalu menderita penyakit dalam. Dari 2005 istri saya udah kena hepatitis B. Sekarang istri saya suruh jogging 5 menit, besok sakit. Gak usah banyak ngomong deh. Suruh dia nyanyi aja 5 lagu, besok sakit. Karena orang kalau sudah kena penyakit hepatitis, itu harus tidak boleh bergerak. Sekarang dia bohong-bohongin, Pak, besok saya ada nyanyi di Ambon, sudah terima uang 20 juta. Pasti saya ganti duitnya. Salah satu tertekannya dia, itu salah satu basic dia itu apa namanya? Dia sebagai seorang penyanyi itu oleh Farhad nggak boleh. Farhad masih baru-baru kawin masih boleh, dan dulu pun sering saya panggil dia ada acara di Medan, penghasilan cukup. Atas perlakuan Farhad yang terus-menerus menyakitinya, kabarnya Nia juga sempat melakukan konsultasi kepada psikiater dan juga konsultan perkawinan Profesor Dadang Hawari.
Lantas seperti apa hasil analisa yang dilakukan Profesor Dadang Hawari terhadap semua tindak tanduk Farhad? Benarkah Farhad diduga memiliki kelainan? Penyakit dalam arti penyakit jiwa ya belum kita katakan begitu, tapi tidak lazim lah ya, kelainan mungkin. Kalau seseorang itu suka ngomongin orang, nyelenahin orang, ngikut campur urusan orang, ini cerminan bahwa yang bersangkutan itu demikian, tapi diproyeksikan keluar gitu loh. Nah, ya toh, seperti sebetulnya dia yang maling, tapi lu maling gitu loh ya, maling teriak maling lah, ya. Jadi kalau ada orang yang suka ngejelek-jelekin orang lain, suka tahu urusan orang lain, ya toh, terbuka di muka umum pakai Twitter segala macam, nah ini mungkin cerminan dari dirinya yang begitu, cuman diproyeksikan keluar gitu loh. Ya akhirnya ketahuan juga. Saya ini beberapa kali jadi calon ketua KPK, usia saya kurang, saya beberapa calon legislatif. Untuk sampai ke sana, kita tes psikotes. Gila nggak saya? Ya. Waktu itu psikolog itu menilai bahwa saya itu dianggap kayak Oedipus kompleks, menyukai wanita yang lebih tua. Tapi oleh Profesor Dadang Hawari, saya dianggap kontra Oedipus, kontranya. Jadi bukan saya tergantung dengan wanita yang lebih tua, tapi wanita tua itu tergantung dengan yang lebih muda karena saya memiliki figur kebapaan, kedewasaan, dan melindungi. Hal lain dari Farhad yang cukup menyita perhatian publik adalah petualangannya dengan sejumlah wanita, baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Nia. Tidak hanya mengencani, Farhad bahkan beberapa kali dikabarkan menikahi secara siri wanita-wanita tersebut. 2 di antaranya adalah Melani Rahmawati dan Rita Trisnawati. Nama Rita bahkan sempat mencuat di tahun 2013 lalu lantaran menuntut Farhad mengakui putra hasil pernikahan mereka yang kini telah berusia 12 tahun. Lantaran Farhad menolak tuntutannya, Rita pun melaporkan Farhad ke Komnas Perlindungan Anak. Lantas seperti apa kelanjutan kasus tersebut? Benarkah apa yang kini menimpa Farhad merupakan karma dari tindakannya sendiri? Ini kita akan laporkan ke pihak yang berwajib dalam hal di mana Farhad Abbas sebagai orang tua kandung menelantarkan dengan sengaja, tidak memberikan biaya pendidikan, tidak memberikan biaya kesehatan, kan itu makan dan sebagainya selama 12 tahun. Selama 12 tahun artinya apa? Ini benar-benar manusia yang tidak punya nurani, manusia yang tidak punya rasa empati. Ini ke anak kandung, bagaimana dengan orang lain, gitu loh. Termasuk dia melarang menafkahi orang-orang yang mengaku anak dari saya, nggak boleh, saya ikut. Saya ini suami yang tertib. Farhad memang terus berusaha membantahkan tudingan miring yang diumbar pengacara Nia, termasuk soal tudingan dia telah 4 kali menceraikan Nia dan menyerahkan hartanya untuk pelantun tembang gelas-gelas kaca tersebut. Menurut Farhad, sebuah tudingan itu salah alamat karena di balik perceraian yang dibukukan dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya sejak tahun 2005 lalu ada peran Nia di dalamnya. Dan inilah penjelasan Farhad Abbas. Kalau Nia mengatakan bahwa ada surat tahun 2005 cerai, itu ceritanya bukan begitu. Ceritanya Nia ini lebih sayang harta dibanding sayang gue. Jadi ketika ada wanita dan anak lain yang masuk dalam kehidupan gue, dia protek. Ya udah, lo bikin surat seolah-olah gue udah cerai dengan lo, agar mereka nggak berani ngutak-atik harta ini, karena ini menyangkut tahunnya mepet dalam pembelian rumah itu. Dibuatlah surat seolah-olah bercerai dan akan memberi itu. Jadi ini digunakan untuk menjaga antisipasi jangan sampai ada orang-orang yang mengaku istri atau mengaku anak dari Farhad Abbas. Makanya saya kaget kok surat itu digunakan. Setiap marah selalu bikin surat begini, ya saya ikutin aja. Tapi surat ini bukan membuat istri saya bercerai atau berhenti mendapat nafkah dari saya. Surat ini itu membuat hiburan. Jadi kalau saya nulis, ambil, gue jadi Tarzan. Bukan membuat gue jadi Tarzan keluar, tapi justru membuat dia bahagia, dia senang, punya suami baik gitu. Tahun 2008 waktu itu kan kejadian itu 2006. Pokoknya Nia setiap marah sama saya, misalnya setiap marah dia bilang cerai. Minta saya bikin tanda tangan cerai daripada pusing ini kan. Ya saya bikin aja, kasih suratnya gitu. Tapi dia nggak pernah ninggalin rumah, nggak pernah juga menolak uang dari saya.